Halo guys, kita lanjut. Dua energi spiritual tak terbatas dan tirani berdesir dan bergelombang di udara di atas alun-alun utara. Saat energi spiritual menekan satu sama lain, badai tampaknya telah terbentuk, bertiup kencang melintasi bentangan dunia ini. Tahap akhir tahap transformasi surgawi, cahaya gelap dan dingin muncul di mata merah darah Suesi, menatap Mu Chen, yang energi spiritualnya telah benar-benar meletus. Lengkungan jahat di sudut mulutnya semakin tebal. Perasaannya memang benar, orang di depannya, Mu Chen, sama sekali tidak menembus tahap penyelesaian surgawi. Di mana tepatnya orang ini di tahap akhir tahap transformasi surgawi mendapatkan keberanian untuk melompat dan melompat-lompat di depannya. Suesi, yang belum pernah mengalami jalan menakjubkan hasil pertempuran Mu Chen, tidak akan tahu. Demikian pula, para siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno juga tidak akan tahu. Namun, para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara tahu. Tanpa membuang waktu lagi berbicara omong kosong, Suesi tidak peduli apakah orang di depannya, Mu Chen, benar-benar tangguh atau hanya berpura-pura. Selama dia mengambil tindakan, dia secara alami akan mengetahuinya. Karena itu, mengambil langkah keluar, dia mulai membentuk segel tangan. Detik berikutnya, energi spiritual bercahaya merah darah yang berlama-lama di cakrawala menyembur keluar. Seketika, bau darah tercium, sebelum berubah menjadi cetakan tangan raksasa yang turun dari langit. Saat gelombang darah menyembur keluar, sidik jari berdarah melolong saat turun, menyebabkan bahkan udara ditekan sampai meledak, sementara kesan tangan raksasa terbentuk di bumi di bawah Mu Chen. Langkah Suesi ini telah membuat ekspresi beberapa orang berubah menjadi serius. Sebelumnya, melawan Luo Li, serangannya terlalu ganas, sehingga orang tidak dapat memahami seberapa kuat dia dalam pandangan singkat itu. Namun, setelah benar-benar mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa, semua orang akhirnya tahu bahwa kekuatannya yang sangat dekat dengan tahap penyelesaian surgawi tahap tengah bukannya tidak berdasar. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah sidik jari berdarah yang akan menekannya. Energi spiritual yang terbakar dengan api hitam menyebar seperti lautan api. Detik berikutnya, langit berbintang muncul di belakangnya, sebelum seekor harimau putih menginjak udara dan muncul. Kitab Suci 4 Rasi Bintang Surgawi, Segel Surgawi Harimau Putih. Tinju Mu Chen bergemuruh saat White Tiger Divine Seal berubah menjadi meteor api hitam yang melesat, membelah cakrawala, itu menabrak sidik jari berdarah. Energi spiritual yang sangat tidak menentu berdampak satu sama lain, sebelum melonjak melintasi cakrawala. Saat gelombang kejut energi spiritual raksasa menyebar, bumi langsung retak dan pecah-pecah. Meskipun demikian, dua sosok di dalam alun-alun itu berdiri kokoh dan anggun, tanpa bergerak sedikit pun. Bagi mereka, gelombang kejut semacam ini tidak membuat goyah sedikit pun. Saat fluktuasi energi spiritual di dalam alun-alun perlahan menghilang, semua orang melihat sekilas bumi, yang telah retak dan pecah menjadi potongan-potongan kecil, menggeser pandangan mereka ke arah dua sosok yang belum bergerak, ekspresi mereka berubah serius. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengayunkan pecahan batu, menyebabkan mereka berkibar di udara. Saat dua sosok di dalam alun-alun saling mengunci pandangan mereka, pupil hitam dan pupil merah darah, bayangan dingin yang dingin tiba-tiba melintas dari dalam. Keduanya tampaknya bergerak pada saat yang sama, mirip dengan dua garis cahaya yang keluar, menuju ke tengah alun-alun yang luas, mereka saling berhadapan. Api hitam dan cahaya berdarah bergegas menuju langit, masing-masing mengisi setengah cakrawala. Pada titik kontak antara api hitam dan cahaya berdarah adalah dua sosok yang mengirimkan tinju bayangan mereka melolong, membawa energi spiritual yang berputar, mereka saling menabrak. Bayangan yang tersisa muncul saat kedua sosok itu melanjutkan pertukaran mereka, mirip dengan runtuhnya gunung. Suara rendah dan dalam dari kepalan tangan dan kaki yang bertabrakan terdengar, membawa serta sensasi kekuatan yang sangat berat. Mereka berdua tiba-tiba memilih cara pertempuran tangan kosong yang paling kejam dan kejam. Ini adalah cara pertempuran yang sangat-sangat mengerikan. Tatapan semua orang terkunci dengan kuat kedua sosok yang tidak jelas di dalam alun-alun, karena energi spiritual yang tidak menentu terus-menerus meletus dari mereka seperti badai, sebelum saling menabrak dengan keras. Saat kedua sosok itu melanjutkan pertukaran berturut-turut mereka, gelombang demi gelombang kejut energi spiritual meluas, menghancurkan dan membelah bumi. Pada saat-saat paling awal dari konfrontasi ini,
sosok yang terbakar dalam api hitam tampaknya agak tertekan, karena letusan energi spiritual bercahaya merah darah memiliki keunggulan mutlak. Ini membuat banyak siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara mengepalkan tangan mereka dengan erat. Untungnya, bagaimanapun, kekhawatiran mereka tidak berlangsung lama. Setelah ditekan dari waktu ke waktu, sosok yang dibalut api hitam tumbuh semakin cemerlang, sementara serangannya secara bertahap menjadi lebih ganas dan ganas. Pada akhirnya, situasi yang menekan itu benar-benar rusak. Kedua sosok itu melanjutkan pertukaran mereka saat angin tinju mereka dengan keras menghantam satu sama lain, menyebabkan tanah tempat mereka berdiri runtuh. Hal ini menyebabkan mereka mundur, tergelincir di tanah saat mereka mundur ratusan meter, meninggalkan bekas yang panjang. Banyak orang menahan napas dalam diam, bahkan tidak berani menarik napas dengan keras. Beberapa siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno itu benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang mampu bertarung setara dengan Suesi dalam perkelahian yang begitu intens. Selanjutnya, lawan Suesi saat ini hanya berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Di masa lalu, ketika dia menghadapi lawan dari tahap itu, dia tampaknya akan mendominasi dan meraih kemenangan. Di barisan depan siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno, ekspresi muram hadir di wajah Liu Zeng. Melihat sosok pemuda di kejauhan, dia berpikir, peringkat ketiga di peringkat surgawi ini benar-benar tangguh. Liu Zeng tidak lemah, oleh karena itu, dia secara alami dapat melihat dengan jelas seluruh proses dari pertarungan pertukaran ini. Pada awalnya, Suesi tampaknya selalu menjadi orang yang memulai serangan. Mu Chen agak dirugikan dengan pertahanan awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kerugian ini menjadi semakin kecil, yang terakhir mulai menjadi semakin mahir dengan kontrol atas kekuatannya. Pada akhirnya, tidak ada banyak perbedaan antara keduanya, dengan tidak ada yang bisa mendapatkan sedikit keunggulan. Pada saat ini, di seberang Liu Zeng, Su Xuan dan yang lainnya menghela nafas lega. Dia membiasakan dirinya dengan peningkatan energi yang tiba-tiba di dalam tubuhnya. Luo Li menjelaskan dengan suara lembut, lagi pula, dia terlalu akrab dengan Mu Chen. Sebelumnya, dia jelas-jelas menggunakan Suesi untuk membantu dirinya sendiri mematahkan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba karena latihannya yang tertutup. Inilah alasan mengapa dia ditekan di awal pertarungan. Namun, setelah berhasil mendapatkan kontrol total kekuatan di tubuhnya, Mu Chen yang kejam dan kejam di masa lalu jelas kembali. Su Xuan dan yang lainnya semua mengangguk. Bagaimanapun, Mu Chen telah berani terlibat dalam pertarungan sengit dengan Gu Tianyan ketika kekuatannya berada di tahap awal tahap transformasi surgawi, seolah akan mudah baginya untuk ditindas oleh Suesi. Kamu punya beberapa kemampuan. Di alun-alun yang luas, bayangan gelap dan mendung muncul di wajah tampan Suesi. Menatap erat pada Mu Chen, dia akhirnya mengerti mengapa Mu Chen bisa menjadi peringkat ketiga di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun yang terakhir berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi, energi spiritualnya agak aneh. Selanjutnya, tubuh kedagingannya tampaknya juga sangat kuat. Tidak heran mengapa yang terakhir memiliki kepercayaan diri seperti itu. Namun, bahkan jika kamu mengandalkan itu, aku khawatir kamu masih tidak dapat pergi dengan aman dari sini. Niat dingin muncul dari dalam mata merah darah Suesi. Kemampuan tempur sebenarnya dari Mu Chen ini benar-benar melebihi penampilan luar dari kekuatannya. Namun, ingin mengandalkan itu untuk mengalahkannya benar-benar terlalu naif. Seni Dewa Darah, surga menusuk sungai darah, tubuh Suesi melesat ke langit. Dengan tepukan telapak tangannya, cahaya berdarah yang menutupi langit menyatu, sebelum berubah menjadi sungai darah yang bergolak. Saat sungai darah meliuk-liuk di sekelilingnya, itu tampak mirip dengan naga darah. Sementara aura darah yang menakjubkan terpancar darinya. Menekan, Suesi meraung dengan marah, membuat telapak tangannya terulur, membawa kekuatan yang sangat mencengangkan dan tirani. Aliran darah yang bergolak, terkondensasi dari energi spiritual yang tak terbatas, menekan lurus ke arah Mu Chen. Semua orang dapat mengatakan bahwa Suesi telah merencanakan untuk menggunakan kekuatan sejatinya untuk menghadapi Mu Chen sekali dan untuk selamanya. Namun, Mu Chen bukanlah seseorang yang bisa dia tekan begitu saja. Meskipun Suesi ini mungkin lebih kuat dan bahkan lebih sombong daripada Gu Tianyan, Mu Chen saat ini dapat dikatakan telah tumbuh lebih tirani beberapa kali sejak perang berburu. Kali ini, bukan giliranmu untuk menekan orang lain.
Sosok Mu Chen secara eksplosif mundur, sebelum membentuk segel menggunakan tangannya yang menyebabkan orang merasa terpesona. Detik berikutnya, energi spiritual yang bergolak terbakar dengan api hitam yang mirip dengan air banjir meletus darinya. Langit berbintang mulai mengembun di belakangnya. Sekali lagi, saat api hitam berdesir, fluktuasi energi spiritual yang sangat mencengangkan mengalir ke langit. Teriakan yang jelas dan bergema terdengar. Pada saat berikutnya, seekor burung raksasa berwarna merah menyala muncul dari dalam langit berbintang. Burung raksasa itu dibalut api yang menyala-nyala, membuatnya tampak seperti binatang surgawi yang hidup di dalam api. Dengan kepakan sayapnya, suhu seluruh bentangan dunia langsung naik secara eksplosif, bahkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi karena panas yang memancar darinya. Itu adalah saat Susuan dan yang lainnya melihat ke arah burung raksasa berwarna merah menyala yang muncul dari langit berbintang. Semua ekspresi mereka sangat terkejut. Kitab Konstelasi Empat Dewa, segel surgawi dari burung vermilion. Dengan wajah tanpa ekspresi, Mu Chen dengan marah mengirim telapak tangannya menepuk-nepuk. Detik berikutnya, langit berbintang di belakangnya hancur dan runtuh. Mengepakkan sayapnya yang luar biasa berapi-api, burung raksasa berwarna merah menyala menghasilkan suhu yang mengerikan yang cukup untuk meruntuhkan langit dan bumi. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya, itu dengan kejam menghantam sungai darah yang deras menuju ke arahnya. Mengikuti peningkatan kekuatan Mu Chen, segel surgawi dari burung vermilion dari empat dewa konstelasi kitab suci menjadi semakin tirani. Kontrol yang dia miliki atas Divine Art ini bisa dikatakan semakin mendekati kesempurnaan. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, sungai darah langsung meletus dengan kabut berdarah yang memenuhi langit. Tanpa diduga, sungai darah yang terkondensasi dari energi spiritual tak terbatas sedang terhalau pada tingkat yang mencengangkan. Pada saat ini, ekspresi wajah Suesi akhirnya berubah. Sungai darahnya diciptakan dari energi spiritual. Bahkan jika itu dilemparkan ke dalam lautan api, tidak ada yang akan terjadi padanya. Namun, di depan matanya, itu benar-benar dibakar dan dihancurkan oleh burung raksasa lawannya. Terlepas dari itu, Mu Chen tidak memberinya banyak waktu untuk merenung dan berpikir. Dengan ekspresi dingin dan dingin di wajahnya, Mu Chen memberikan tamparan backhand. Detik berikutnya, api yang menyala-nyala meletus dari Vermilion Bird, menyapu, segera menguapkan sungai darah. Setelah menguapkan sungai darah, tanpa menghilang, Vermilion Bird berubah menjadi seberkas cahaya merah menyala dan membelah cakrawala. Akhirnya, di bawah tatapan cepat Suesi yang berubah, itu berdampak keras pada tubuhnya. Api langsung meletus di cakrawala, tampak sangat mempesona. Siswa yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Spiritual Surga Utara mulai bersorak keras. Serangan balik Mu Chen dilakukan dengan sangat indah sehingga tidak ada satu hal pun yang membuat orang khawatir. Sebaliknya, untuk siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno, wajah mereka agak pucat, sementara tidak lagi memiliki ekspresi provokatif di wajah mereka. Tangguh, tidak dapat menahan, Susuan dan yang lainnya menghela nafas kagum. Bertentangan dengan mereka, Luoli mengangkat wajahnya yang manis dan menatap lekat-lekat ke tempat di mana api merembes secara keseluruhan, sementara alisnya mulai merajut. Mu Chen juga mengangkat kepalanya, petir hitam melintas di mata hitamnya saat dia menatap tempat di mana api mengamuk. Pada saat ini, suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Jika Anda bahkan tidak dapat memblokir gerakan ini, saya pikir yang terbaik adalah Anda keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Mendengar kata-kata Mu Chen, semua siswa Akademi Spiritual Surga Utara tercengang, tanpa diduga bahwa Suesi belum dikalahkan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu cakrawala menuju tempat yang terbakar api. Sampai sekarang, api benar-benar mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Pada saat berikutnya, semua orang dapat melihat sosok yang terbungkus dalam baju besi merah darah, seperti dewa pembantaian, perlahan-lahan muncul di langit. Pada saat ini, bau darah di dunia ini tampaknya menjadi semakin kental. Saat aura berbau darah menyebar ke seluruh langit, pandangan semua orang telah menyatu di udara. Di sana, saat api menyusut dan menghilang, sosok yang mengenakan baju besi berwarna darah muncul di depan mata mereka. Armor berwarna darah ini tampak sangat jahat dan menyeramkan, sementara warnanya yang seperti darah sangat menarik perhatian, membuatnya tampak seperti kental dari darah. Permukaan armor ditutupi dengan paku runcing yang sangat tajam.
Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa mereka mengandung kekuatan membunuh yang menakjubkan. Ada juga banyak kelompok rune misterius yang bersinar dan berkilau, dan dipenuhi dengan jejak kedengkian. Armor ini benar-benar seperti senjata yang luar biasa untuk membunuh orang. Itu jahat dan berbau darah. Saat Luoli menatap pelindung darah, pupil matanya mulai berkontraksi. Dengan suara lembut, dia bergumam, dia benar-benar menghasilkan armor Dewa Darah. Armor Dewa Darah, Susuan dan yang lainnya menyuarakan keraguan. Jelas, ini asing dan asing bagi mereka. Meskipun, mereka juga bisa merasakan betapa menakutkannya pelindung darah itu. Ini adalah teknik kultivasi yang unik dari klan Dewa Darah. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk memperbaiki tubuh dan darahnya menjadi bentuk baju besi. Ini akan menyebabkan peningkatan besar pada kekuatan bertarung seseorang. Pada saat yang sama, serangan dan pertahanan akan diperkuat. Luoli menjelaskan dengan suara lembut. Dengan kekuatan Suesi, begitu dia mengaktifkan Blood God Armor itu, bahkan jika dia harus menghadapi seseorang di fase tengah tahap penyelesaian surgawi, dia masih bisa melawan. Setelah mendengar sampai saat itu, ekspresi Susuan dan yang lainnya sedikit berubah. Memang, untuk benar-benar memiliki keterampilan dan kartu tersembunyi seperti itu, Suesi ini tidak dapat disangkal adalah anggota klan Dewa Darah. Lalu, Mu Chen, Susuan bersuara dengan khawatir. Bertentangan dengannya, melihat sosok kurus di alun-alun, Luoli tersenyum tipis. Keyakinan yang bahkan lebih dari yang bisa dikerahkan Mu Chen hadir di dalam pupilnya yang jernih dan jernih saat dia menjawab, dia tidak akan kalah. Melihat tanggapan Luoli, Susuan tidak melanjutkan bertanya lagi. Memang, meskipun Suesi ini tidak mudah untuk dihadapi, apakah Mu Chen pernah menjadi orang yang sederhana? Sejak dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, tidak ada satu orang pun yang benar-benar dapat menekan harimau ganas ini yang mulai menunjukkan kemampuannya yang menjulang dan luar biasa. Meskipun Suesi ini tangguh, di mata Susuan dan yang lainnya, ini mungkin masih belum cukup. Di dalam alun-alun, di mana tatapan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, Mu Chen juga menatap Suesi yang mengenakan baju besi darah yang mengambang di udara. Sementara sedikit keheranan melintas di matanya. Jelas, dia juga telah mendeteksi keanehan armor darah itu. Klan Dewa Darah ini, mereka benar-benar memiliki beberapa aspek unik. Mampu memaksaku untuk memanggil Blood Gods Armor ini, kamu tidak terlalu buruk. Di udara, Suesi menundukkan kepalanya sambil mengirimkan tatapan dingin dan seramnya pada Mu Chen. Saat suaranya yang rendah dan dalam terdengar, bau busuk darah menyebar. Setelah Blood Gods Armor dipanggil, itu harus direndam dalam darah musuh. Mengatakan itu, Suesi perlahan mengepalkan tinjunya erat-erat. Gelombang darah menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan langit ternoda dalam aura berdarah. Karena itu, aku akan menggunakan darahmu untuk menghormatinya. Saat kata terakhir Suesi terdengar, cahaya dingin tiba-tiba muncul dari dalam matanya yang merah darah. Mengambil langkah ke depan, suara robekan terdengar dari tubuhnya saat dia menghancurkan ruang. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Mu Chen saat tinjunya bergemuruh. Darah segar tampak menggeliat dan menggeliat di tinjunya yang jahat, sementara fluktuasi yang menakutkan beriak saat kental. Namun, dalam sekejap ketika tinju Suesi bergemuruh, sebuah cahaya muncul dari tubuh Mu Chen, sementara bayangan seekor naga tampak terbentuk. Saat raungan naga bergema, bayangan yang tersisa telah muncul di posisi aslinya. Saat tinju Suesi turun, cahaya berdarah menyembur keluar, menghancurkan bayangan yang tersisa langsung berkeping-keping, tanah di bawahnya juga telah runtuh, menyebabkan celah raksasa bercabang dengan cepat. Pada saat ini, sosok Mu Chen muncul puluhan meter jauhnya. Melihat celah yang meluas dengan cepat di tanah, ekspresinya membeku sesaat. Setelah memanggil armor Dewa Darah itu, kekuatan Suesi benar-benar meningkat satu tingkat. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Saat tinju Suesi mendarat di udara tipis, senyum mengejek muncul di matanya. Dianugerahkan dengan Blood Gods Armor, tidak hanya meningkatkan kekuatannya, kecepatannya juga meningkat. Mu Chen hanya bermimpi mencoba melarikan diri menggunakan teknik gerakannya. Cahaya berdarah muncul dari tubuh Suesi. Detik berikutnya, sosok Suesi menghilang dari tempatnya berada, seperti hantu. Kali berikutnya dia muncul kembali tepat di depan Mu Chen, membawa cahaya berdarah. Tinju yang tak tertandingi jika angin bergemuruh sekali lagi. Sebuah cahaya redup melintas di mata Mu Chen.
melanjutkan keputusannya untuk tidak menghadapi Suesi saat ini secara langsung. Dia mengaktifkan Dragon Soaring Art. Saat kecepatannya meningkat secara eksplosif, dia dengan cepat mundur, menghindari badai yang cukup untuk menyebabkan cedera serius pada seseorang yang setingkat dengan Heiao. Namun, saat dia mundur, sosok Suesi mengikuti dan menempel padanya. Tinju angin yang diresapi oleh cahaya berdarah menghantam udara, menyebabkan bahkan ruang terguncang ke titik yang sedikit terdistorsi. Di dalam alun-alun yang luas, kedua sosok itu tampaknya telah mendorong kecepatan mereka hingga batas maksimal. Saat bayangan yang tersisa muncul satu demi satu, kecepatan yang ditunjukkan keduanya menyebabkan siswa yang tak terhitung jumlahnya merasa tercengang. Sangat cepat, Su Xuan dan yang lainnya menghela nafas kagum, mengikuti penghindaran dan pengejaran berkecepatan tinggi oleh keduanya. Bahkan mereka hanya bisa samar-samar membedakan dua sosok yang tidak jelas. Kecepatan mereka terlalu cepat. Namun, Mu Chen menghindari semua jalan. Saat Su Xuan dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka ke alun-alun, siapapun akan tahu bahwa Mu Chen saat ini sedang ditekan sepenuhnya. Setelah memanggil Blood God's Armor, kekuatan Suesi telah meningkat sedikit. Dengan serangan tajam yang datang darinya, bahkan Mu Chen tidak berani menghadapi mereka dengan santai. Dengan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindar. Namun, ini bukan solusi jangka panjang. Lebih jauh lagi, ini akan membantu menyalakan api dalam diri orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno. Sampai sekarang, mata mereka sudah terpancar dengan cahaya, menunggu saat Mu Chen akan membuat kesalahan. Luo Li juga menatap alun-alun dengan erat. Namun, dia tidak cemas dan khawatir seperti Su Xuan dan yang lainnya. Bertentangan dengan mereka, dia bisa merasakan bahwa meskipun Mu Chen terus menghindar, gerakannya tidak panik dan tidak teratur. Selama penghindarannya, ada juga jeda yang cukup lama di antara mereka. Jelas, dia seharusnya merencanakan sesuatu, bukannya dengan panik menghindar ke segala arah setelah ditekan oleh Suesi. Meskipun dia tidak terlalu jelas tentang apa yang dilakukan Mu Chen, karena yang terakhir telah memutuskan untuk melakukan hal seperti itu, tentu saja, harus ada alasan. Menjadi sangat akrab dengan Mu Chen, dia tahu bahwa Mu Chen tidak akan pernah melakukan apapun yang sama sekali tidak ada artinya. Di alun-alun utara, banyak siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara menatap tajam ke tengah alun-alun, sementara keringat dingin menutupi telapak tangan mereka. Pelarian dan pengejaran yang terjadi di dalam alun-alun terlalu mencengangkan, sampai-sampai mengguncang jiwa mereka. Selama keduanya membuat sedikit kontak, hasilnya mungkin akan menghancurkan bumi. Saat ini, semua orang sedang melihat dua sosok yang berkedip dan melesat seperti hantu dengan napas tertahan. Saat tinju Suesi bergemuruh, cahaya berdarah dioleskan di dada Mu Chen saat menuju sasarannya. Mengandalkan dampaknya, yang terakhir mundur secara eksplosif sekali lagi. Namun, Suesi dapat merasakan bahwa energi spiritual di sekitar Mu Chen berfluktuasi untuk sesaat. Jelas, itu telah terguncang setelah pukulannya. Hal ini menyebabkan bayangan jahat dan dingin melintas di mata Suesi. Gelombang darah tanpa batas dengan keras menyembur keluar dari dalam tubuh Suesi, sebelum berubah menjadi sepasang sayap darah ilusi yang samar-samar terlihat. Dengan flap, kecepatannya meningkat secara dramatis sekali lagi. Tampaknya berubah menjadi seberkas cahaya merah darah. Dia muncul di hadapan Mu Chen dalam sekejap mata. Dari kecepatannya, orang dapat mengatakan bahwa itu telah meningkat jauh lebih tinggi. Meskipun teknik gerakanmu misterius, sayang sekali aku sudah melihatnya. Saat sepasang mata hitam bertautan dengan mata merah darah, senyum jahat muncul dari sudut mulut Suesi. Sebelumnya, meskipun dia berhasil menjerat Mu Chen, dia menemukan bahwa yang terakhir telah mempelajari teknik gerakan misterius. Oleh karena itu, dia menahan diri untuk tidak berusaha sekuat tenaga untuk mengidentifikasi pola yang mendasari dan poin-poin penting. Setelah memecahkan semua misteri, sudah waktunya baginya untuk melepaskan gerakan membunuh habis-habisan. Harus dikatakan bahwa pengalaman tempur Suesi sangat kaya. Tidak heran mengapa dia bisa menjadi orang yang berada di puncak Akademi Spiritual Kuali Kuno. Ekspresi yang sangat dingin terlihat di mata Mu Chen saat dia melihat ke arah Suesi, yang sudah sangat dekat dengannya. Aura yang terakhir yang berbau darah sudah menerjang ke depan. Namun, tidak ada kecemasan atau kepanikan yang diharapkan hadir di mata yang terakhir. Berapa lama kamu akan terus berakting di depanku? Senyum dingin muncul di hati Suesi, sementara niat membunuh muncul di matanya.
tanpa sedikit pun keraguan. Dia dengan erat mengepalkan tangan kanannya. Saat cahaya berdarah membungkus tinjunya, lonjakan yang jelas dan berbeda yang berbau darah muncul. Itu jelas terlihat seperti memiliki kekuatan membunuh yang cukup. Kebencian di mata Suesi menjadi semakin tebal. Dengan tawa rendah dan seram, dia mengirim tinjunya bergemuruh. Saat cahaya berdarah yang melekat padanya meluas, segel darah bisa terlihat samar-samar saat terbentuk, sementara aura berdarah deras meresap darinya. Armor Dewa Darah, segel penghancur spiritual Dewa Darah. Saat aura berdarah menyembur keluar darinya, kepalan angin yang diselimuti cahaya berdarah yang tampak mirip dengan pilar darah hancur di udara. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya di bawah, itu dengan keras bergemuruh ke arah kepala Mu Chen. Dari kelihatannya, itu cukup untuk membuat kepala Mu Chen meledak. Permainan kita telah berakhir, raung Suesi saat cahaya berdarah terpancar dari matanya, sementara ekspresi jahat dan ganas menutupi seluruh wajahnya. Tinjunya ini pasti akan membunuh Mu Chen. Saat cahaya berdarah dengan cepat tumbuh lebih besar dalam visi Mu Chen, busur dingin dan menyeramkan mulai naik di sudut mulutnya. Detik berikutnya, Suesi sepertinya melihat kilatan petir berwarna hitam dengan gila-gilaan di dalam mata si pembuat. Faktanya, petir berwarna hitam mulai melengkung di permukaan tubuh Mu Chen, sementara tampaknya memancar dengan rasa yang merusak. Sebuah gemuruh guntur tiba-tiba bergema di seluruh dunia sebagai busur petir hitam muncul melebihi tiba-tiba di sekitar tubuh Mu Chen. Baut petir hitam melilit tubuhnya, sementara sepasang mata yang awalnya hitam legam tampak lebih dalam dan tak terduga. Pada saat ini, tubuhnya tampak membesar, menyebabkan pakaiannya robek. Di dalam jahitan pakaiannya yang robek, seseorang bisa perlahan dan samar-samar melihat sesuatu yang mirip dengan tanda kilat yang muncul. Armor Dewa Darahmu juga telah dilihat olehku. Karena itu harus berakhir sekarang. Saat busur mengejek tumbuh semakin tinggi di sudut mulutnya, Mu Chen mengepalkan jari-jarinya erat-erat, tanpa sedikit pun keraguan, petir hitam melengkung dan menari-nari di tinjunya, sebelum mengembun dengan gila-gilaan. Detik berikutnya, mereka membentuk matahari petir berwarna hitam dalam kepalan tangan Mu Chen. Saat tinju Mu Chen bergemuruh, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan napas tertahan dari semua orang, matahari petir hitam bergemuruh keras menuju tinju yang diringkas dengan kekuatan penuh Suesi. Detik berikutnya, petir hitam dan tinju yang berlumuran darah saling bertabrakan dengan keras. Suara yang sangat besar bergema saat bumi tempat mereka berdua berdiri langsung hancur dan meledak. Petir hitam dan cahaya berdarah menghancurkan udara, membawa fluktuasi yang tak tertandingi saat mereka bertabrakan dengan keras seperti dua meteor di atas alun-alun. Pada saat tabrakan, bahkan bumi tampak bergetar hebat untuk sesaat, sementara tanah di dalam alun-alun segera runtuh. Cahaya petir hitam, serta gelombang darah yang sangat merah, dengan gila-gilaan meletus dari dalam pusat alun-alun, merusak dan mencoba melenyapkan satu sama lain. Tanah di bawah kaki Mu Chen dan Suesi berubah menjadi debu. Lapis demi lapis, batu keras di dalam tanah tampaknya telah berubah menjadi tahu, menyebabkan kaki mereka meninggalkan lubang yang dalam di dalamnya. Tinju yang dibungkus dengan petir dan sidik jari yang dipenuhi darah menemui jalan buntu di udara, sementara memancar dengan fluktuasi yang menakutkan, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya terguncang hingga membentuk distorsi. Melihat ini, wajah Suesi menjadi gelap dan mendung. Tinju yang dia duga akan mengakhiri pertarungan ini secara tak terduga telah sepenuhnya diblokir oleh Mu Chen dengan tubuh kedagingannya. Lebih jauh lagi, dari benturan kepalan tangan mereka, sambaran petir berwarna hitam yang terakhir telah benar-benar menghilangkan beberapa aura berdarah yang menyelimuti tinjunya. Kekuatan yang sangat menakutkan terkandung di dalam petir hitam itu. Mati untukku, dengan raungan, aura berdarah deras menyembur keluar dari dalam tubuh Suesi. Dalam sekejap, seluruh lengannya tampak kental dengan darah, berbau darah dan menarik perhatian, sambil memancarkan rasa darah yang kental dan intens. Di seberangnya, kilat hitam tampak berkedip dalam pupil hitam Mu Chen. Pada saat ini, fluktuasi destruktif mulai menyebar dari tubuhnya, sementara pakaian di sekitar tubuh bagian atasnya tampak robek dan hancur. Setelah disintegrasi beberapa pakaiannya, orang bisa melihat tanda petir hitam muncul di dadanya. Pada saat ini, rune petir hitam berkilauan dengan sedikit cahaya petir, sebelum tiba-tiba menyala sepenuhnya. Fisik Dewa Petir, fisik petir monorune, mengandalkan pelatihan sebulan plus,
sambil menambahkan efek tambahan dari Lotus Dewa Petir. Fisik Dewa Petir Mu Chen akhirnya mencapai ranah sebenarnya dari rune pertama. Pada saat petir rune menyala sepenuhnya, tubuh Mu Chen tampak menjadi tebal dan kokoh. Terbungkus dalam petir hitam, dia tampak seperti Dewa Petir yang telah turun ke dunia. Saat gemuruh guntur sangat mengguncang udara, sambaran petir meletus dari dalam mata Mu Chen saat dia mengirim tinjunya bergemuruh. Ditemani oleh guntur, raungan ledakannya bergema. Detik berikutnya, bergejolak dengan kilat hitam dan memancar dalam keagungan yang tidak dapat dihalangi. Tinju Mu Chen dengan keras bergemuruh ke arah tinju lapis baja Suesi. Pada saat kontak, wajah Suesi akhirnya berkerut saat dia menjadi kewalahan dengan keterkejutan. Dia akhirnya bisa merasakan jumlah yang menakutkan dari kekuatan mengalir mirip dengan longsoran salju dari tinju Mu Chen. Di bawah kekuatan absolut itu, energi spiritualnya yang berisi darah tanpa batas dihancurkan kembali dalam sekejap. Ini buruk, kata-kata itu terdengar tanpa sadar di dalam hati Suesi. Namun, sebelum dia bahkan bisa mencoba memikirkan bagaimana serangan mendadak Mu Chen menjadi begitu menakutkan, dengan sebuah gerakan, dia sudah mundur secara eksplosif. Namun, mengapa Mu Chen, yang memiliki pengalaman tempur yang kaya, memberinya kesempatan seperti itu, setelah bertahan cukup lama, dan bahkan telah mengaktifkan fisik Dewa Petirnya, dia memadatkan kekuatan terkuatnya dan mengirim pukulan demi pukulan menghantam Suesi. Oleh karena itu, pada saat Suesi baru saja mulai mundur, kekuatan yang datang dari Mu Chen telah menghantamnya tanpa menahan diri. Detik berikutnya, semua orang bisa melihat kilat hitam menyebar dengan cepat secara tiba-tiba dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, energi spiritual yang diresapi oleh cahaya berdarah benar-benar ditekan olehnya. Saat kepalan tangan bergemuruh, kilat hitam melonjak. Retakan, armor yang menutupi kepalan tangan Suesi tampaknya hancur dalam sekejap. Paku-paku jahat di atasnya juga hancur total oleh dampak petir hitam. Petir hitam itu mirip dengan naga yang marah yang berencana untuk menghancurkan langit dan bumi, mengacungkan cakarnya dan membuka mulutnya, mengamuk tanpa rasa takut. Armor darah yang menutupi seluruh lengan Suesi benar-benar hancur, sementara seteguk darah dimuntahkan dengan gila-gilaan olehnya. Seperti batu yang ditampar, dia melesat ke belakang, sebelum akhirnya mencongkel jalan sepanjang ratusan meter di tanah. Pada saat ini, gemuruh guntur yang tiba-tiba berdering di alun-alun dengan cepat menghilang. Setelah itu, petir hitam dan cahaya berdarah juga mulai perlahan menghilang, sedikit demi sedikit. Namun demikian, lingkungan alun-alun utara secara tak terduga masih dalam keheningan mutlak, karena semua orang menatap kosong ke alun-alun, mata penuh dengan keterkejutan dan teror. Di alun-alun, Mu Chen masih mempertahankan posisinya dengan tinjunya terulur. Tanah di depannya memiliki celah sepanjang ratusan meter, dengan hamparan reruntuhan di ujungnya. Dia benar-benar berhasil mengirim Suesi terbang dengan satu kepalan tangan. Tidak hanya orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno yang tercengang, bahkan para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara, yang memiliki keyakinan dan kepercayaan pada Mu Chen, rahang mereka terbuka lebar. Adegan sebelumnya di mana Mu Chen mengirim Suesi terbang dengan tinjunya benar-benar memiliki terlalu banyak kejutan di mata mereka. Bagaimana tinju itu bisa sekuat itu? Su Xuan dan yang lainnya memiliki kejutan yang sama di mata mereka. Tinju yang dikirim Mu Chen benar-benar cukup untuk menyebabkan cedera serius bahkan pada seseorang dari tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Kekuatan orang itu telah meningkat lagi. Wajah orang-orang yang berselisih dengan Mu Chen, Zhao Qingshan dan He Yao, tampak sedikit pucat. Sampai sekarang, tatapan yang mereka kirim ke arah yang pertama sekarang dipenuhi dengan ketakutan. Mu Chen saat ini telah menjadi lebih kuat dari sebulan yang lalu. Tanpa sadar, mantan mahasiswa baru ini, secara bertahap telah melampaui mereka, dan bahkan meninggalkan mereka jauh, jauh di belakang. Di dalam alun-alun yang dipenuhi keheningan, tatapan demi tatapan mulai beralih ke arah yang berlawanan dari Mu Chen. Tanah di sana sudah runtuh. Di dalam lubang raksasa, sesosok hadir, terhuyung-huyung dan tersandung. Itu tampak agak menyedihkan saat berdiri. Itu adalah Suesi. Sampai sekarang, tubuhnya berlumuran darah, sementara lengan kanannya tergantung tak bernyawa, seolah-olah tulangnya hancur oleh tinju Mu Chen. Lebih dari setengah Blood Guts armor di tubuh Suesi telah hancur, tampak sangat redup, seolah-olah bisa menghilang kapan saja.
Jelas, serangan menakutkan dari Mu Chen telah menyebabkan luka yang sangat serius padanya. Bagaimana ini mungkin? Suesi menatap tak percaya pada lengan kanannya yang tak bernyawa. Armor Dewa Darahnya benar-benar dihancurkan oleh Mu Chen. Itu adalah armor Dewa Darah yang mampu menahan serangan ganas dari ahli fase tengah tahap penyelesaian surgawi. Mu Chen ini hanya berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Bagaimana yang terakhir bisa menghancurkan Blood God armornya? Kamu sudah kalah. Ekspresi acuh tak acuh memenuhi mata Mu Chen saat dia menatap Suesi. Pada saat ini, yang terakhir sudah mendarat di luar alun-alun. Menurut aturan, dia sudah kalah dalam pertarungan ini. Mendengar kata-kata Mu Chen, wajah Suesi langsung berkerut. Sementara kemarahan meletus dari matanya, dia adalah anggota dari klan kerajaan Dewa Darah yang agung. Bagaimana dia bisa kalah dari pemuda tanpa status dan reputasi seperti itu? Aku akan membunuhmu. Dengan mengepalkan tangannya, sebuah tombak panjang yang tampak kental dari darah muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menembakkannya. Kilatan dingin sedikit muncul saat tombak panjang di tangannya ditusukkan langsung ke tenggorokan Mu Chen. Setelah melihat bahwa Suesi, yang telah kehilangan hak untuk terus bertarung, tiba-tiba menyerang tanpa mematuhi aturan, semua orang di sekitar alun-alun langsung mulai berteriak, sebelum berteriak dan memaki dengan marah. Ketidakpedulian tetap di mata Mu Chen saat dia melihat Suesi menembak ke arahnya. Dengan armor Dewa Darahnya rusak, kecepatan yang terakhir menjadi lebih lambat. Ditambah dengan cederanya yang serius, dia tidak cukup untuk menjadi ancaman. Saat Mu Chen sedikit menggerakkan tubuhnya, mata Suesi tiba-tiba berkontraksi, karena sosok yang pertama sudah muncul tepat di sampingnya. Aku sudah mengatakan bahwa karena kamu telah menyakitinya, kamu harus membayar harganya. Sekarang kamu telah melanggar aturan terlebih dahulu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Sekarang menjadi sangat dekat dengan dia, ekspresi cepat dan sengit mirip dengan pisau meletus dari wajah tampan Mu Chen, sementara busur dingin dan menyeramkan muncul dari sudut mulutnya. Jelas, niat untuk membunuh telah muncul ke arah orang yang telah melukai Luoli dengan metode tercela seperti itu. Selain itu, dia bukan orang dari Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, Mu Chen tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Merasakan niat membunuh yang terpendam dalam kata-kata Mu Chen, Suesi akhirnya mendapatkan kembali kejelasannya. Syok dan teror langsung melintas di matanya saat dia berpikir, Mu Chen ini sebenarnya sengaja menungguku untuk melanggar aturan. Hanya ketika dia melanggar aturan, Mu Chen dapat menyerang dengan tidak hati-hati. Bahkan jika yang terakhir benar-benar membunuhnya, Mu Chen masih punya alasan. Ini, niat dingin meledak di hati Suesi saat dia tanpa sadar mengutuk. Pada saat berikutnya, dia melihat telapak tangan Mu Chen, terbungkus petir hitam, turun dengan keras ke dadanya. Keganasan serangan itu sangat ekstrim, berhenti. Namun, saat Mu Chen hendak mendaratkan telapak tangannya di dada Suesi, raungan ledakan tiba-tiba bergema di cakrawala. Detik berikutnya, Mu Chen merasakan tekanan yang tak terlukiskan menyapu. Di bawah tekanan ini, tubuhnya mulai menjadi lamban. Haha, Dekan Fei, Anda telah melanggar aturan dengan mengganggu pertukaran antar siswa. Namun, saat tekanan telah menyelimutinya, suara tawa yang tenang dan samar terdengar, menyebabkan tekanan pada tubuh Mu Chen menghilang sepenuhnya. Tubuh Mu Chen telah pulih ke kondisi biasanya, saat kilatan dingin melintas di matanya, telapak tangannya mendarat tanpa ragu di dada Suesi, saat guntur menggelegar. Jari rampingnya tiba-tiba berubah menjadi warna hitam pekat saat menusuk keluar. Berhasil mendaratkan serangannya, sensasi bahaya tiba-tiba meletus dari hati Mu Chen, menyebabkan dia segera bereaksi dan menembak kembali. Pada saat itu, dia bisa melihat sosok gemuk muncul di samping Suesi, sebelum meraih yang terakhir di tangannya. Anak nakal yang kejam, sosok itu secara alami adalah Dekan Akademi Spiritual Kuali Kuno, Fei Qingsong. Melihat Suesi, yang auranya samar, dadanya runtuh dan hampir mati, wajahnya langsung berkerut, sebelum menatap tajam ke arah Mu Chen. Energi spiritual dunia tampaknya terkondensasi menjadi sesuatu yang substansial pada saat ini, sebelum menekan ke arah Mu Chen dalam upaya untuk menghancurkannya. Mu Chen langsung merasa seolah-olah tubuhnya telah masuk ke dalam rawa, sementara tidak bisa bergerak. Ini menyebabkan perubahan besar pada ekspresinya. Kekuatan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia lawan. Namun, saat energi spiritual dunia menekan Mu Chen,
Sosok yang agung dan mengesankan muncul di hadapannya. Dengan lambaian lengan bajunya, tekanan yang menutupi langit langsung menghilang seperti asap di udara tipis. Din Taichang muncul di hadapan Mu Chen, sambil menatap Fei Qingsong dengan tenang di depannya. Pada saat ini, mirip dengan gemuruh petir surgawi, suaranya yang acuh tak acuh terdengar di seluruh dunia ini, segera menyebabkan bahkan energi spiritual dunia bergejolak dan mendidih tidak menentu. Din Fei, hanya karena Akademi Spiritual Surga Utara kita akan memperlakukan orang dengan hormat. Apakah Anda benar-benar berasumsi bahwa Akademi Spiritual Surga Utara kita mudah diganggu? Seolah membawa prestise langit dan bumi, suara tegas dan kuat Din Taichang menyebar ke seluruh alun-alun utara. Setiap suara lainnya sedang ditekan pada saat ini, bahkan energi spiritual yang berkibar di dunia ini bergejolak dan berkobar. Karena ketakutan, tak terhitung banyaknya siswa yang diam, sementara keterkejutan dan teror memenuhi wajah mereka. Pada saat ini, mereka dapat merasa seolah-olah mereka telah kehilangan kendali atas tubuh mereka. Sementara energi spiritual di dalam tubuh mereka memiliki jejak yang seolah-olah mereka akan memberontak setiap saat. Jika Din Taichang sedikit melepaskan niat membunuhnya, energi spiritual di dalam tubuh mereka mungkin akan langsung memberontak. Pada saat itu, bahkan tanpa perlu dia mengambil tindakan, mereka akan dilemparkan dan dibunuh oleh energi spiritual mereka sendiri. Oleh karena itu, saat para siswa saling memandang, mereka dapat melihat keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan yang ada di mata masing-masing. Apakah ini kekuatan Din Taichang? Memang, itu menakutkan. Di seberangnya, perubahan samar juga terlihat di wajah Fei Qingsong. Sebagian besar kekuatan raungan Din Taichang langsung menuju ke arahnya. Sementara yang lain melihatnya sebagai raungan, di matanya, itu mirip dengan raungan dari naga yang marah, penuh dengan fluktuasi yang menakutkan. Serangan gelombang suara yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain ini bahkan membuatnya merasakan hati yang penuh dengan keseriusan. Daging berlemak di wajah Fei Qingsong bergetar, sebelum tatapannya berubah tajam dan ganas. Dengan gelombang lengan bajunya, fluktuasi ruang menyebabkan gelombang suara yang berasal dari raungan diblokir sepenuhnya. Menurunkan kepalanya, dia menatap Suesi, yang dia pegang di tangannya. Pada saat ini, yang terakhir sudah pingsan karena luka seriusnya. Luka-luka itu serius sampai membuat wajahnya menggigil. Jelas, luka yang diterima Suesi sangat serius, bahwa Mu Chen jelas ingin mengambil nyawanya. Din Taichang, kami datang dari jauh ke tempatmu. Namun, murid akademimu ini sangat kejam. Tidakkah dia akan kehilangan wajah akademi hebatmu? Fei Qingsong bertanya dengan suara yang dalam. Secara keseluruhan, dia tidak berani melepaskan semua kepura-puran keramahan dengan Dekan Taichang di tempat ini. Pertama, ini adalah wilayah Akademi Spiritual Surga Utara. Kedua, mampu menjadi salah satu dekan dari 5 akademi besar. Bagaimana mungkin Din Taichang memiliki reputasi yang tidak layak? Meskipun Akademi Spiritual Kuali kuno mereka dapat dianggap memiliki beberapa kartu tersembunyi di lengan baju mereka, jelas bahwa mereka tidak ada bandingannya dengan Akademi Spiritual Surga Utara. Terlepas dari pertanyaan itu, wajah Din Taichang masih mempertahankan ekspresi tenang, lembut dan acuh tak acuh sebelumnya. Dengan senyum tipis, dia menjawab, pertukaran sebelumnya seharusnya sudah berakhir. Namun, Suesi masih terus melanggar aturan dan menyerang. Mu Chen menyerang untuk membela diri adalah reaksi yang masuk akal. Jika kamu benar-benar ingin mendiskusikan masalah ini, kamu harus mulai dari Suesi yang melanggar aturan. Mu Chen tidak bisa disalahkan. Mendengar jawabannya, wajah Fei Qingsong berkedut tak terkendali untuk beberapa kali. Dari kelihatannya, Dekan Taichang ini tidak berencana untuk membiarkan Mu Chen memberinya akun. Ini menunjukkan bahwa dia ingin melindungi Mu Chen. Meskipun Dekan Taichang ini tampak baik hati dan lembut, dia sebenarnya sangat sombong. Ini menyalakan api di dalam hati Fei Qingsong, menyebabkan wajahnya langsung tampak agak gelap dan mendung. Din Fei, pertukaran ini dapat dianggap telah berakhir. Kedua belah pihak memiliki kemenangan mereka, dan kami tidak dapat membedakan pemenang akhir. Namun, Akademi Spiritual Kuali kuno Anda benar-benar memiliki banyak bakat. Dalam kompetisi akademi hebat berikutnya, akademi Anda harus memiliki kinerja yang cukup bagus. Jelas mengabaikan ekspresi gelap di wajah Fei Qingsong, suara Din Taichang dan senyum tipisnya sudah menunjukkan niatnya untuk mengirim mereka pergi. Wajah Fei Qingsong langsung berubah jelek. Namun demikian, tidak akan ada keuntungan.
Bahkan jika dia tetap tinggal, dengan lambaian lengan bajunya, dia dengan dingin mendengus. Karena itu masalahnya, aku harus berterima kasih kepada Akademi Spiritual Surga Utara atas penerimaannya. Setelah kompetisi Akademi Besar, Akademi Spiritual Kuali Kuno, kami akan mencari bimbingan lagi untuk masalah ini. Sebagai tanggapan, Din Tai Chang tersenyum tipis. Detik berikutnya, Fei Qingsong menembakkan tatapan tajam ke arah Mu Chen, yang berdiri di belakang Din Tai Chang. Namun, yang terakhir membalas senyumannya sebagai tanggapan, menyebabkan kemarahannya mencapai tingkat di mana lemaknya mulai bergetar. Dengan mendengus pelan, Fei Qingsong meraih Sue Si yang terluka parah dan turun menuju lokasi siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno, sebelum melambaikan lengan bajunya. Ayo pergi, cahaya energi spiritual tanpa batas tersapu dari lengan baju Fei Qingsong, sebelum benar-benar menyelimuti semua siswa itu. Detik berikutnya, mereka berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara dengan kecepatan kilat. Setelah keberangkatan Akademi Spiritual Kuali Kuno yang kecewa, alun-alun utara langsung meletus dengan sorak-sorai yang mencengangkan dan menggetarkan bumi. Tatapan terik yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada pemuda ramping di tengah alun-alun. Dibandingkan dengan sebelumnya, jejak penyembahan dan rasa hormat yang tulus hadir di dalam diri mereka. Adegan yang benar-benar menakjubkan dari yang terakhir mengirim Sue Si terbang dari alun-alun, masih terpatri dalam pikiran mereka. Mendengar sorakan dan raungan memekakkan telinga dari para siswa, Mu Chen mulai tersenyum, sebelum menatap ke arah di mana Fei Qingsong dan orang-orang Akademi Spiritual Kuali Kuno lainnya telah pergi dengan mata sedikit menyipit. Sue Si adalah pria yang cukup bermasalah. Namun, sangat disayangkan dia tidak bisa membunuh yang terakhir. Terlepas dari tidak dapat membunuhnya, Sue Si masih dalam masalah besar. Sebelumnya, ketika Mu Chen telah mendaratkan telapak tangannya padanya, dia telah mengaktifkan jari racun petir hitam surgawi, mengirimkan jejak racun petir ke dalam tubuh yang terakhir. Meskipun tidak mematikan, itu mungkin menyebabkan penderitaan ketika yang terakhir dilatih dan dikultivasikan di masa depan. Meskipun mereka tidak besar, metodemu cukup kejam. Tiba-tiba berbalik, Din Tai Chang berbicara ke arah Mu Chen dengan nada samar. Hati Mu Chen segera melompat sedikit, meskipun jari beracunnya terselubung oleh tepukannya. Dengan kekuatan Din Tai Chang, dia mungkin tidak dapat menutupinya dari yang terakhir. Melihat wajah Din Tai Chang, yang tidak dapat menunjukkan apakah dia senang atau marah, Mu Chen juga tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan dekan yang hebat ini. Dengan satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah tetap diam. Namun, terkadang, saat kamu tidak kejam, kamu akan dimakan oleh orang lain. Melihat keadaan Mu Chen yang gugup dan tegang, Din Tai Chang akhirnya tertawa, terdengar sedikit menyenangkan. Dia berkata, tidak buruk, menghadapi orang yang berani menertawakan kehormatan dan martabat Akademi Spiritual Surga Utara kita. Yang terbaik adalah membunuh atau menyia-nyiakannya. Jika terjadi sesuatu, aku akan selalu bisa menanganinya untukmu. Mendengar kata-kata Din Tai Chang, Mu Chen menjadi tercengang. Tanpa diduga, dekan yang selalu tampak sebagai orang yang sangat cakap dan luar biasa ini telah mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, sambil merasa terpana, dia juga diam-diam menghela nafas lega. Dari kelihatannya, Din Tai Chang tidak keberatan dengan metode yang dia gunakan. Pada kenyataannya, pertukaran semacam ini tidak bermanfaat bagi kami. Jika mereka menang, mereka akan menyatakan kesuksesan mereka dengan ceroboh tanpa menahan diri, dan menggunakan ini untuk mencoreng nama Akademi Spiritual Surga Utara kita. Sambil tersenyum, Dekan Tai Chang melanjutkan pembicaraan. Dulu, kami tidak terlalu memperdulikannya. Namun, orang-orang ini datang tepat pada saat Shen Changsheng dan Li Xuantong meninggalkan akademi. Jika bukan karena Anda, kami mungkin benar-benar membiarkan mereka melarikan diri bersamanya. Oleh karena itu, Anda dapat dianggap telah memberikan kontribusi kepada Akademi Spiritual Surga Utara kami. Jangan khawatir tentang saya berpikir tentang menghukum Anda. Shen Changsheng dan Li Xuantong telah meninggalkan akademi, Mu Chen bertanya dengan kaget. Ya, mereka telah bekerja sama dan mengambil misi Bonti untuk membunuh Mo Longxi, jawab Din Tai Chang sambil menganggukkan kepalanya. Mo Longxi, gumam Mu Chen saat matanya samar-samar berkontraksi. Sebelumnya, dia juga pernah bertemu dengan orang itu. Jika bukan karena Shen Changsheng berhasil bergegas tepat waktu, dia mungkin berada dalam bahaya besar. Namun, sampai sekarang,
kekuatannya jauh lebih berani dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Jika dia bertemu dengan Mo Longxi sekarang, Mo Longxi juga tidak perlu mengambil nyawanya. Sampai sekarang, pengalamanmu, bagaimanapun, masih dangkal. Di masa depan, jika Anda mau, Anda dapat mengambil level misi bounty ini, kata Din Tai Chang sambil tersenyum. Meskipun kekuatan Mu Chen saat ini sudah pada tingkat yang cukup berani, dia tidak berencana untuk membiarkan yang terakhir menjalani misi yang terlalu berbahaya. Jika sesuatu terjadi padanya secara kebetulan, itu akan menjadi kerugian besar bagi Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Lagi pula, dibandingkan dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong, Mu Chen masih muda. Oleh karena itu, yang harus Anda lakukan sekarang adalah berusaha keras dan berlatih. Saya tahu tentang beberapa masalah Anda di jalan spiritual, lawanmu itu tidak sederhana, kata Din Tai Chang sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata itu, mata Mu Chen langsung berkontraksi. Lawannya itu, apakah dia berbicara tentang Jisuan? Jisuan itu secara pribadi diterima oleh Dekan Akademi Spiritual Sein. Oleh karena itu, Akademi Spiritual Sein secara alami akan berusaha keras untuk mengasuhnya. Ditambah dengan bakatnya yang benar-benar puncak, dengan pulse spiritual heaven grade-nya, pencapaiannya di masa depan akan cukup tinggi. Siswa paling menonjol dari Akademi Spiritual Sein di kompetisi akademi besar yang akan datang bahkan mungkin dia, jawab Din Tai Chang. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia secara alami tidak meragukan bakat Jisuan. Pada saat itu, orang-orang seperti Ji Hao dan Yang Hong adalah pengikut setianya. Ini sudah cukup untuk membuktikan kemampuan dan metode yang terakhir. Pada tahun di jalan spiritual, selain Luo Li, yang sebelumnya menyebabkan sakit kepala bagi Mu Chen, satu-satunya yang merupakan ancaman yang cukup tinggi baginya sebagai Jisuan. Pada akhirnya, dia bahkan berencana untuk memaksa Mu Chen keluar dari jalan spiritual. Metode dan skema yang digunakannya sangat dalam dan tersembunyi. Sampai sekarang, Jisuan telah memasuki Akademi Spiritual Suci, salah satu dari 5 akademi besar. Sampai sekarang, dibandingkan dengan pencapaiannya di Akademi Spiritual Surga Utara, siapa di antara mereka berdua yang lebih unggul? Meskipun Mu Chen bukan orang yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil, dendam dan rasa terima kasih adalah hal-hal yang dia ingat dengan sangat jelas, bahwa Jisuan adalah musuh sejatinya, dan bahkan jenis yang akan mengirim musuhnya sampai mati begitu ada kesempatan yang datang kepadanya. Oleh karena itu, begitu mereka bertemu selama kompetisi akademi besar, itu pasti akan menjadi pertarungan hidup atau mati. Begitu dia memiliki kesempatan, Jisuan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Demikian pula, Mu Chen tidak akan ragu sedikit pun. Aku tahu, Mu Chen menjawab dan menganggukkan kepalanya. Dia sangat jelas tentang betapa tangguhnya Jisuan. Karena itu, dia secara alami tidak akan mengendurkan kewaspadaannya. Terhadap musuhnya ini, tidak ada yang memahaminya lebih baik dari Mu Chen. Akademi Spiritual Sein akan memberikan dukungan besar kepada Jisuan. Karena Anda adalah siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara kami secara alami tidak akan melakukan apa-apa. Dengan senyum berseri-seri, Din Tai Chang melanjutkan berbicara. Saya tahu bahwa Anda mendapatkan beberapa manfaat dari Laut Utara, dan memiliki peningkatan kekuatan yang substansial. Namun, tampaknya Anda juga seorang master arai spiritual, bukan? Sampai sekarang, Anda masih harus melayang dan mandek pada aspek ini, bukan? Mata Din Tai Chang begitu tajam dan tajam. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa tampaknya sulit bagi Mu Chen untuk maju lebih jauh dalam aspek ini. Lagi pula, dia kurang mendapat bimbingan dari orang-orang. Sebuah cahaya redup melintas di mata Mu Chen saat dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Laut Utara bahkan tidak mengerti sedikit pun tentang arai spiritual. Karena itu, dia tidak dapat menawarkan bantuan apapun kepada Anda. Din Tai Chang mengambil slip batu giok dari dalam jubahnya, dengan kata-kata, Tai Chang, tampaknya terukir di atasnya, menyerahkannya kepada Mu Chen. Dia berkata, besok, kamu akan mengambil batu giok ini dan menemukan Penatua Lingxi. Dia adalah orang dengan pencapaian tertinggi dalam arai spiritual dalam Akademi Spiritual Surga Utara kami, dan seharusnya bisa memberikan bantuan kepada Anda. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Sampai sekarang, yang paling dia butuhkan adalah bimbingan dari master arai spiritual yang hebat. Langkah Dekan Tai Chang ini hanyalah bantuan pada saat yang tepat. Dekan, terima kasih banyak,
Mu Chen buru-buru mengambil slip batu giok dan menyuarakan rasa terima kasihnya. Melambaikan tangannya, Din Tai Chang menjawab, tidak perlu berterima kasih, yang saya butuhkan bukanlah itu, tetapi seorang mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Surga Utara bernama Mu Chen yang mampu menekan bakat paling mengerikan dari Akademi Spiritual Sains selama kompetisi akademi besar. Sedikit tersenyum sambil menatap Mu Chen, dia bertanya, jadi, bagaimana menurutmu, bisakah Anda mencapai itu? Mengepalkan slip batu giok dan menggosoknya dengan lembut, kesombongan yang sulit diatur dan ketajaman seorang pemuda muncul dari sudut mulutnya. Silahkan santai saja, Din, selama kompetisi akademi hebat, serahkan saja Jisuan itu padaku. Terima kasih guys telah mendengarkan.